semua, kembali lagi dalam Kosa Kata. Ko, sa, dan kata-kata. Sadet Kubiari, pada kesempatan hari ini kita didatangi oleh salah satu pemuda Papua yang luar biasa, yaitu Kakak Manuel. Halo Kak Manuel. Halo. Kemudian apa kabar sore ini? Baik-baik nih. Baik sekali ya. Baik sekali. Kemudian boleh jelaskan sedikit terkait Kakak buat teman-teman Kosa Kata. Oke. Untuk kosakata semua, perkenalkan nama saya Manuel Rumpaidus. Saya biasa disapa Manuel. Saya kesehariannya sebagai tenaga teknisi di konsultan. Saya juga terlibat aktif di Pemuda Sereri Papua yang dikenal dengan PSP. Di sana jabatan saya sebagai Ketua OKK, Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan. Wow. Pemuda Sereri Papua ini dia lebih kepada pengkaderan pemuda, khususnya teman-teman yang berasal dari wilayah adat Sereri. Terus kemudian teman-teman yang orang tuanya baik bapak atau mamanya orang Sereri, itu juga biasa kita akomodir dalam Pemuda Sereri Papua untuk mengembangkan potensi-potensi diri mereka. Jadi Sereri ini merupakan salah satu dari bagian wilayah adat yang ada di Papua. Berapa wilayah ada di Papua? Di Papua kita ada 7 wilayah adat. Salah satunya Sereri. Sereri itu mencakup daerah mana saya itu Kakak? Sereri ada 5 kabupaten. Kabupaten Biak, Kabupaten Sipiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Mamberamo bagian barat, dan kemudian Nabire pesisir. Itu masuk di wilayah adat Saira. Teman-teman ada dari antara kalian yang nonton, yang berasal dari wilayah Sereri, boleh komen di bawah. Oke Kakak, kita punya tema hari ini nih cukup menantang, karena kita akan masuk dalam pemilihan umum 2024 ya Kakak. Jadi bagaimana kita para anak-anak muda terkait pemilu 2024? Apa yang Kakak lihat dari pemilu 2024 terkait anak-anak muda yang ada di Papua? Bagaimana Kakak pendapat terkait orang? Baik, terima kasih. Dari saya sendiri melihat momentum pemilu 2024 ini setelah pasca pemekaran ini, kita khususnya anak-anak muda Papua kita diberikan ruang yang sangat besar. Khususnya untuk kontestasi pemilu. Ini peran anak muda dalam kontestasi pemilu ini sangat positif. Positifnya di mana kita dikasih ruang yang cukup besar untuk kita pemuda juga mengambil bagian dalam pemilu ini. Baik itu kita sebagai penyelenggara pemilu atau kemudian kita sebagai peserta kontestasi. Ini penting sekali karena kemudian masa depan bangsa Indonesia atau kemudian khususnya generasi Papua dalam visi misi besar bangsa Indonesia khususnya Pak Jokowi, beliau ini melihat bahwa kemudian bonus demografi dan angka lonjakan usia produktif itu akan ada pada tahun 2045. Betul. Kemudian peran kita pemuda untuk menjemput bagian ini itu harus ada. Baik di politik atau kemudian di pemerintahan dan swasta ini kita harus masuk supaya kemudian data terbaru yang dirilis oleh KPU di mana 60% itu adalah pemilih pemula dan kemudian teman-teman yang ada di usia produktif di usia 5 tahun sampai 40 tahun ini 60% cukup banyak. Betul, untuk itu sebagai pemuda kita harus benar-benar mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Jadi para anak muda ini luar biasa sekali. Tahun ini di 60% ya Kakak. Jadi 60% ini suaranya adalah anak-anak muda. Jadi ayo anak-anak muda untuk gunakan kalian punya suara. Jangan malas-malas untuk memilih dan juga pilihlah pilihan kalian yang paling tepat teman-teman. Kakak pastinya ada karena tadi Bapak Jokowi bilang kalau ada 60% yang terpilih dari data KPU. Iya, menurut data KPU 60% adalah anak-anak muda dan semakin ke sini kita lihat bahwa anak-anak muda juga mengajukan diri untuk menjadi wakil rakyat. Betul tuh Kakak? Benar. Nah, apa saja yang Kakak pahami terkait legislatif dan juga peran pemuda di legislatif yang nantinya seketika mereka terpilih menjadi wakil rakyat. Apa yang harus dilakukan untuk punya masyarakat Papua? Baik. Pertama saya harus garis bawahi dulu, kemudian kita di negara Indonesia ini kita menganut sistem tripartial. Ada 3 lembaga negara yang kemudian berperan aktif dalam satu negara, yaitu pertama legislatif. Legislatif ini yang DPR. Terus kemudian eksekutif ini yang wali kota, bupati, dan presiden. Terus yudikatif ini Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan. Terus kemudian pembahasan kita yang hari ini kita lebih fokus kepada legislatif, di mana di legislatif ini mereka menjalankan 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini mereka berbicara tentang undang-undang, tentang aturan. Terus kemudian yang kedua tentang pengawasan.
Pengawasan ini tugas legislasi, bagaimana mereka mengawal jalannya pekerjaan dari eksekutif. Oke. Ini tugasnya mereka, karena mereka di sana sebagai wakil rakyat. Tentunya apa yang rakyat inginkan, apa yang rakyat harapkan, itu mereka harus benar-benar mengawal jalannya demokrasi ini, atau kemudian jalannya kerja daripada eksekutif. Terus kemudian yang terakhir itu anggaran. Nah, anggaran ini berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan APBD, berkaitan dengan APBN. Ini kemudian peran anak muda di sana itu cukup sentral, karena segala sesuatu yang kita beraktivitas ini semua keputusan politik, keputusan pajak. Iya. Makanya peran daripada DPR khususnya kalau ada anak muda itu lebih baik, lebih fokusnya kepada penganggaran dan kemudian juga pengawasan. Terus kemudian kita di Papua ini juga selain kita dikatakan daerah khusus, kita punya otonomi khusus yang ada. Ini kemudian itu fungsi daripada legislasi tadi membuat aturan. Itu harusnya ada aturan daripada otonomi khusus itu yang kemudian mengatur tentang bagaimana hak-hak hidup orang Papua khususnya. Ini yang kemudian kita memang membutuhkan anak-anak muda yang kemudian berperan dalam ruang ini. Itu harus benar-benar anak muda yang kemudian melek terhadap politik. Karena dengan melek terhadap politik ini dia mampu menerjemahkan Undang-Undang 21 itu Undang-Undang Otsus. Begitu. Terus kemudian pemuda juga harus benar-benar memahami situasi dinamika sosial masyarakat. Kemudian pemuda yang kemudian sering bergerak di jalan, teman-teman yang sering frontal terhadap aktivitas eksekutif. Ini mereka-mereka yang memang punya pemahaman kritis, mereka yang harus benar-benar ada di ruang legislatif ini. Karena agar setelah mereka ada di sana, fungsi daripada legislatif yang tadi 3 hal itu harus mereka jalankan. Jadi peran anak muda nih di dalam legislatif nih luar biasa sekali ya, Kak. Iya. Jadi harus mampu dan juga peka terhadap politik yang terjadi di Indonesia. Dan juga mampu punya kemampuan untuk proteksi, teman-teman. Apalagi di Papua juga merupakan salah satu daerah otonomi khusus yang dimana harus disamaratakan. Jadi dibutuhkan anak-anak muda Papua yang punya rasa peka dan juga empati terhadap otonomi khusus. Begitu ya, Kak? Betul ya. Terus kemudian peran anak muda di legislatif ini juga sangat krusial, di mana situasi dinamika Papua, situasi dinamika masyarakat ini tidak sama dengan Indonesia bagian barat. Nah, untuk itu kita butuh anak-anak muda, atau kemudian kita punya kakak-kakak yang kemudian mereka benar-benar punya kemampuan. Kemampuan pertama, kemampuan yuridis. Kemampuan yuridis ini kemampuan legislasi, kemampuan membuat aturan. Ini mereka harus punya kemampuan itu pertama, kemampuan yuridis. Yang kedua, harus punya pemahaman politik yang baik. Karena di situasi DPR atau legislatif ini banyak kepentingan di sana, baik dari eksekutif sendiri, dari masyarakat. Ini kita butuh orang-orang yang kemudian betul-betul memiliki pemahaman politik yang baik, agar dia mampu mengimbangi situasi dinamika sosial di masyarakat. Yang kemudian juga terkait penganggaran. Penganggaran kita butuh teman-teman, atau kita butuh anak muda yang kemudian punya kemampuan baca APBD, baca APBN dengan baik, agar kemudian segala kebijakan yang diambil oleh eksekutif khususnya di pemerintahan itu harus dikawal ketat oleh legislatif, supaya kemudian apa yang masyarakat inginkan itu bisa tercapai. Karena kemudian tidak punya pemahaman ini dengan baik, sudah pasti apa yang dikerjakan oleh eksekutif itu kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan masyarakat ini mereka akan mengadu kemana? Pasti mereka mengadu ke DPR sebagai wakilnya. Jadi saya dapat ilmu baru sore hari ini bahwa anak-anak muda yang sudah mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat harus memiliki kemampuan yang tadi kita bilang ya. Harus punya kemampuan legislasi, terus membuat peraturan, dan juga harus membaca APBN dan juga yang lainnya. Dimana ini kemampuan yang sebenarnya orang-orang bilang ini gampang saja, tetapi kalau itu mau lakukan itu sulit sekali. Jadi buat orang-orang yang sudah mencalonkan diri, saya harap kamu harus lakukan apa yang Kakak Noel bilang. Oke Kakak, saya mau tanya lagi. Pastinya untuk masuk ke pemilu 2024 nih, kita lihat dinamika sosial sudah terjadi. Menurut Kakak nih, bagaimana Kakak pandangan terhadap dinamika sosial yang terjadi di Papua, khususnya anak-anak muda? Ini di Papua, khususnya di Kota Jayapura yang saya ikuti ini, kemudian ini banyak sekali anak-anak muda juga yang ada berkompetisi. Betul. Baik pemuda yang berlatar belakang dari gereja, dari masjid, atau dari organisasi manapun itu, mereka sedang berkompetisi pada pemilu 2024 ini. Ini dinamika sosial yang terjadi di masyarakat ini, di mana yang saya lihat ini
ada kesenjangan sosial atau merasa bahwa ada hal yang terganjal khususnya di para peserta kontestasi begitu. Khususnya di Papua ini kan kita lihat biarpun situasi demokrasi itu tetap berjalan baik, tapi di Papua ini kan ada dikatakan daerah khusus, otonomi khusus. Betul. Artinya bahwa yang berkompetisi di posisi ini itu seharusnya kita punya orang-orang Papua sendiri. Betul. Supaya kemudian ada ruang di sana bagi mereka untuk benar-benar memahami dan kemudian mengikuti apa yang masyarakat mau aspirasi yang mereka sampaikan. Karena kemudian yang saya ketahui sendiri masa dinamika sosial ini begitu kencang. Kenapa? Karena masa orang Papua sendiri kasih aspirasinya ke orang lain. Betul. Ini yang kemudian ada kesenjangan sosial. Makanya dinamika masyarakat itu cukup tinggi di kontestasi pemilu ini. Tapi itu bagian daripada demokrasi. Daripada demokrasi. Yang peran penting kita anak muda itu kemudian kita ciptakan pemilu itu damai. Pemilu itu damai, terus kemudian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita, karena kita juga punya hak politik di dalam yang harus kita gunakan, gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi dinamika sosial yang terjadi ini adalah kesenjangan sosial ya, kesenjangan sosial. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang tidak bisa menyuarakan langsung, dong harus berikan dong punya suara ke orang lain. Dong mau mengeluh ke orang lain terkait masalah-masalah yang dong alami, kakek. Jadi saat ini juga saya mau ajak anak-anak muda. Jangan malu untuk berbicara, jangan malu untuk mengungkapkan apa yang sudah terjadi. Harus berani speak up. Iya, harus berani speak up. Jangan kasih kesempatan untuk orang lain speak up, karena ini saatnya dan untuk berani untuk speak up. Oke, Kakak. Apa saja langkah-langkah yang harus tong ambil sebagai pemuda ini untuk tetap mengawal tong demokrasi agar tetap damai, sejahtera, jangan ada masalah antara satu dengan lainnya. Apa sebagai tong anak muda ini apa yang harus tong lakukan? Kita sebagai pemuda kita harus lakukan, pertama kita harus melek terhadap politik dulu. Kita harus lihat politik ini seperti apa, arahnya kemana, kebijakan ini apa positif apa tidak. Ini dulu harus kita lihat di situ, kacamatanya kita lihat ke sana. Oke, Kakak, yang pertama, Kakak tadi bilang kalau kita harus lihat dia punya arah, terus bagaimana kita sebagai anak muda yang masih buta terhadap politik nih, bagaimana kita lihat hal itu, bagaimana kita sebagai pemula, apalagi saya juga sebagai pemula teman-teman sampai 19 tahun, dia merupakan saya punya langkah awal untuk memilih bagaimana sebagai saya yang baru-baru ini untuk peka terhadap politik, caranya seperti apa? Yang pertama Tadi dulu kita tahu arah politiknya. Cara kita tahunya bagaimana? Yaitu contoh kecil saja. Kita pesan makan, kita pesan minum. Ini harga-harga barang ini semua ditentukan oleh politik. Itu dulu yang kita tahu. Kemudian kebijakan dari baju yang kita pakai, kebijakan dari aksesoris kita, ini semua kebijakan politik. Maka itu pertama kita dulu harus tahu itu dulu kebijakan pajaknya. Kebijakan pajaknya, terus kemudian dia berdampak tidak kepada kita hidup. Kalau dia berdampak kepada kita hidup, berarti wajib hukumnya kita terlibat. Karena hak suara kita atau hak pilih kita itu dia menentukan kita punya kehidupan juga. Kita punya kebutuhan hidup karena semua diputuskan dari keputusan politik. Bagaimana kita melihat pemilu 24, bagaimana kita melihat demokrasi ini? Kita lihat di organisasi kecil-kecil saja. Kita lihat macam di organisasi gereja, organisasi masjid. Ini sudah bagian daripada politik yang kita mainkan. Tapi kemudian dia tidak dalam skala yang besar. Kalau skala yang besar ya pemilu ini. Selain kita harus melihat arah politik, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama kita terlibat. Kita terlibat. Kita tidak bisa naif soal politik. Kita harus melek terhadap politik. Yang pertama kita terlibat baik sebagai penyelenggara, entah itu di Bawaslu, KPU atau KPPS atau TPS, itu kita anak muda harus punya peran penting di sana. Terus kemudian kita juga berhak untuk berkompetisi. Kita boleh mencalonkan diri sebagai apapun itu demokrasi, hak setiap warga negara. Itu kita harus terlibat dulu di sana supaya kemudian kita membantu penyelenggara negara ini untuk kemudian menjaga situasi pemilu ini agar tetap damai, tetap kondisif. Ini harus ada peran anak muda karena anak muda ini sebagai tulang punggung bangsa. Sebagai tulang punggung bangsa. Terus saya pernah baca satu kutipan Romo Petrus bilang bahwa kemudian politik itu sangat baik, tapi jika kita biarkan politik itu dimasuki oleh orang-orang tidak baik, maka politik itu akan hancur. Betul. Jadi harus orang-orang baik harus terlibat di sana. Oke, Kakak, saya mau ajak Kakak diskusi nih. Jadi
kita lihat semakin kesini kan menurut data KPU 60% anak-anak muda. Iya. Nah, dan kita juga lihat di sini anak-anak muda bahkan masih muda sekali dong sudah pergi caleg lah segala macam untuk mewakili suara-suara rakyat. Terus ada yang bilang gini, dia masih terlalu muda untuk kapan dia jadi caleg? Kok begini apa? Kok sekolah lagi, sekolah terus jadi caleg. Menurut kakak tuh itu statement yang benarkah atau tidak? Karena jujur sama masih netral, sama masih netral untuk anak-anak muda yang caleg, dong menyuarakan mewakili rakyat. Tapi untuk orang-orang yang dong kayak kontras sekali terhadap anak-anak muda, dong terhadap pengalaman terkait caleg, dong belum paham terkait politik. Apa nih kakak punya pendapat terkait hal itu? Yang pertama, undang-undang kita mengatakan bahwa kemudian 21 tahun ke atas sudah bisa caleg. Saya masih 19, saya belum bisa. Semoga saya bisa. Tadi yang pertama, anak-anak muda yang berperan ini, pertama kita sebagai generasi muda, khususnya kita pertama harus lihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya itu penting sekali, karena rekam jejak itu akan mempengaruhi kebijakan di legislatif. Yang pertama, dia ini pernah dapat penghargaan apa, pertama. Kemudian dia ini terlibat di organisasi apa saja, baik organisasi yang bergerak untuk alam atau kemudian organisasi yang bergerak untuk bantuan hukum, sosial juga. Itu tuh penting sekali. Harus benar-benar kita melihat kita punya teman-teman muda yang caleg ini rekam jejaknya kemana. Dia pernah menjabat sebagai apa, seperti apa, supaya kemudian tindakan-tindakan dia nanti di eksekutif, di legislatif setelah duduk itu benar-benar membawahi aspirasi masyarakat. Betul. Karena melalui teman-teman punya experience sendiri. Jadi teman-teman ikut organisasi, teman-teman punya rekam jejak itu yang teman-teman bawa mewakili suara-suara rakyat. Teman-teman turun ke lapangan. Karena rekam jejak itu menjadi tolak ukur kita untuk mengambil sebuah kebijakan. Betul. Pengalaman kita di mana saja dulu. Itu harus kita garis bawahi. Makanya penting sekali untuk teman-teman muda khususnya melihat caleg-caleg muda atau kemudian siapapun dia yang maju di legislatif ini, penting kita melihat rekam jejak. Karena dengan adanya rekam jejak ini kita bisa mengetahui kapasitas dan kapabilitas dia itu sampai di mana seketika dia duduk nanti atau dipercayakan oleh masyarakat. Gitu. Jadi teman-teman yang mau lihat rekam jejak, lihat di Instagram saja. Lihat di punya Instagram saja, atau punya rekam jejak terlalu siap untuk maju ke pemilu selanjutnya. Harus 2029. Kakak, mungkin kakak pesan-pesan closing statement buat teman-teman muda dalam pemilu tahun 2024, untuk teman-teman yang pemilu pemula, terus teman-teman yang akan melakukan pemilu nanti, kakak punya pesan-pesan buat orang apa dong, harus apa, terus yang dong lakukan untuk memilih pemimpin yang terbaik itu harus seperti apa, kakak silakan. Pesan saya kepada teman-teman muda, khususnya generasi Z, yang pertama kita harus gunakan hak pilih kita. Kita harus gunakan hak pilih kita karena kemudian 5 menit di bilik suara itu menentukan 5 tahun kepemimpinan. Kepemimpinan di negeri ini. Terus yang berikut, kita sebagai anak muda kita memberikan hak pilih kita. Yang terpenting kita memilih orang itu kita lihat rekam jejaknya, track record daripada para kandidat-kandidat legislatif ini. Supaya kemudian suara kita yang kita berikan nanti itu tidak mubazir atau kemudian hilang dimakan waktu demokrasi ini. Tapi kemudian suara yang kita berikan ini benar-benar kepada orang yang tepat. Supaya kemudian keterwakilan dari anak muda di legislatif itu ada. Karena kita sendiri tahu bahwa kemudian dinamika sosial hari ini memaksa anak muda untuk melek terhadap politik. Untuk itu pesan saya jangan sampai teman-teman golput, tapi teman-teman harus gunakan hak pilih teman-teman pada 14 Februari 2024. Terima kasih. Jadi di closing statement yang luar biasa sekali. Jangan golput, gunakan teman-teman punya hak pilih sebaik mungkin di tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu bukan hari Valentine, tapi di Indonesia juga merupakan hari pemilu. Jadi sayangilah pemimpin-pemimpin yang teman-teman pilih nanti pada saat pemilu 2024. Kakak Manuel, terima kasih banyak sudah habis coblos juga bisa bagi coklat. Betul. Itu akan obral coklat juga. Kakak, terima kasih banyak sudah hadir, sudah bagi ilmu yang luar biasa sekali. Ada ilmu baru yang Dev tahu saat ini, dan juga bukan hanya Dev, tapi teman-teman yang akan nonton nanti. Saya harap kamu harus nonton dari awal sampai akhir. Ini merupakan pesan yang luar biasa sekali dari Kakak Immanuel Paidus. Kakak dari Pemuda SRRI. Sekian program hari ini, Kosakata, Kosa dan Kata-Kata edisi Peran Pemuda terhadap Pemilu 2024. Sampai jumpa.